Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ummah bin Khotob kelas Tarbiyah Reguler A akan melakukan wawancara kepada salah satu guru di MI Lab School. Mari kita saksikan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Siapa nama lengkap Bapak? Teddy Fadli Solihin, Di manakah daerah Bapak berasal? Sintang. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? 22. Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Karena passion saya itu di bidang pendidikan, terutama mengajar. Memang suka. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Sangat menyenangkan. Kenapa? Karena pertama saya kuliah di bidang di pendidikan. Kemudian ketika saya belajar tentang pendidikan dan saya mempraktekkan apa yang saya pelajari, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid? Saya mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa yang harus dilakukan? Oh, banyak. Kalau di kurikulum sekarang, yang perlu dipersiapkan pertama itu modul ajar. Di modul ajar itu kalau dulu kita mengenal namanya RPP. Nah, cuman sekarang namanya modul ajar. Nah, itu hal pertama yang harus dipersiapkan. Yang kedua yang harus kita persiapkan itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi ATP ini fungsinya untuk guru mengetahui dari mana dan sampai mana proses belajar mengajar itu dilakukan, supaya nanti peserta didik itu bisa sampai kepada titik yang harus dicapai, entah itu kemampuan dia atau misalnya pengetahuan dia atau keterampilan apa yang mau dicapai oleh guru. Jadi itu perlu dibuat alur. Nah, kemudian selain itu ada juga kita harus menyiapkan KKTP. Itu adalah standar untuk kita mengevaluasi apakah peserta didik ini udah tercapai belum. Jadi guru ketika mengajar, kemudian dia tahu tujuan mengajar sampai di mana, kemudian dia mengevaluasi. Jadi perlu ada standar. Nah, jadi itu administrasi. Kemudian selain administrasi, guru juga harus menyiapkan bahan untuk ajar. Bisa aja itu dari media seperti buku, bisa dari YouTube, internet, bisa dari media apapun lah yang membantu guru supaya lebih mudah mengajar. Selain juga media, yang harus dipersiapkan oleh guru adalah pengetahuan guru tersebut tentang materi penguasaan. Bisa saja guru itu ngajar tentang Al-Quran Hadis. Guru pasti harus belajar tentang surah-surah. Misalnya di materi Al-Quran Hadis itu ada tentang ilmu tajwid, guru harus belajar tentang ilmu tajwid. Jadi pengetahuan gurunya juga harus dipersiapkan. Selain pengetahuan gurunya, yang harus dipersiapkan juga itu media ajar, kemudian administrasi guru, kemampuan guru dalam mengelola administrasi, contoh penilaian. Kemudian guru juga harus mempersiapkan bagaimana ketika nanti di kelas dia menghadapi peserta didik yang berbeda-beda tuh. Ada yang mampu, ada yang tidak bisa sama sekali, bahkan ada yang dia belum pernah belajar sama sekali tentang ilmu tajwid. Nah, itu artinya kan guru harus mempersiapkan itu semua. Jadi di kelas guru itu menjadi seorang guru, dia juga menjadi seorang pengajar, dia juga menjadi seorang orang tua, menjadi kakak, menjadi abang, dan dia juga menjadi seorang psikolog, dia juga menjadi seorang dokter anak. Karena ketika anak itu di kelas, ketika dia punya riwayat penyakit saja yang suatu saat bisa kambuh, guru harus tahu tuh. Jadi banyak hal lah yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum dia mengajar.
Tetapi itu bisa dipersiapkan seiring dia mengajar. Jadi tidak harus siap itu dulu baru ngajar, enggak. Jadi bisa dipersiapkan seiring dia mengajar. Tuh. Bagaimana kemampuan rata-rata murid Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Kalau kemampuan dalam memahami materi berbeda-beda pastinya. Semua anak tuh tidak sama. Jadi ada yang sekali dijelaskan langsung paham ada. Tapi ada yang berkali-kali dijelasin masih tidak paham. Bahkan ada anak-anak yang dia butuh tempat konsentrasi yang tempatnya tuh harus tenang, tidak mau ribut-ribut, ada. Jadi untuk memahami materi itu pasti anak-anak itu beda-beda. Makanya kita harus mampu memahami mereka nih bisanya kayak gimana, apakah harus dijelasin, apakah harus dikasih gambar, apakah harus dipraktekkan, itu kan semua beda-beda tuh, tergantung dari situasi anaknya. Jadi beda-beda cara memahami, tingkat pemahamannya. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam menyampaikan materi pelajaran? Jika ada, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Kalau kesulitan pastinya ada, terutama ketika anak tersebut kita udah jelasin materi, tetapi dia masih belum paham nih. Nah, kemudian kita udah jelasin lagi, dia masih enggak paham Pak, kayak gini. Itu kan butuh berkali-kali buat jelasinnya. Itu kesulitan. Yang kedua, kesulitan ketika anak tersebut enggak fokus. Gimana cara kita buat anak itu fokus? Nah, itu yang menjadi kendala, kesulitan. Caranya kalau saya mengatasinya, pertama kita pastikan dulu mereka itu siap untuk belajar dulu. Itu satu. Yang kedua, kita kasih pelajaran itu semenarik mungkin sesuai dengan kemauan mereka. Apalagi saya ngajar di SD. Jadi misalnya mereka ini sukanya main. Kita bawa materinya itu sambil main. Nah, jadi mereka teralihkan sendiri itu. Jadi mereka tidak terasa mereka sambil main padahal belajar. Gitu. Jadi bisa saja nanti kita bawakan, suruh mereka nonton film, bawakan infokus gitu kan. Jadi kita alihkan yang mindset mereka nih belajar itu duduk dengarkan, kita alihkan dengan cara yang lain. Jadi mereka bisa ngikutin pelajaran. Secara tidak langsung mereka kan merekam anak-anak tuh. Anak-anak tuh kita jelasin hari ini, mereka besok lupa, tapi itu ingat. Nanti berseterusnya tuh mereka pasti ingat tuh kemarin dijelasin itu. Jadi anak-anak tuh ya seperti itu. Jadi pandai-pandai kita lah bawa mereka biar mereka merasa lagi main tapi mereka belajar. Apakah ada perubahan atau kemajuan yang signifikan terhadap murid selama Bapak mengajar di sekolah? Ada perubahan yang signifikan itu ada, terutama murid-murid yang tingkat hafalannya ya. Kalau saya kan Al-Quran hadis tuh yang paling saya tekankan pertama kemampuan dia dalam membaca bahasa Arab, terutama ayat Al-Quran. Kedua kemampuan menulis ayat. Jadi anak-anak tuh harus dibiasakan tuh membaca sama menulis ayat Al-Quran. Yang pastinya kalau mereka selama saya mengajar, kemampuan hafalan mereka tuh meningkat. Kedua kemampuan menulis. Jadi ketika mereka terbiasa menulis ayat, jadi tangannya luas jadinya kalau nulis, enggak lagi kaku yang biasanya nulisnya lambat satu huruf ini bisa lebih cepat. Jadi itu kemampuan yang meningkat lah di anak-anak. Kemudian juga kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang ayat Al-Quran, surah-surah terutama. Kayak misalnya kita ngajarkan surah Al-Alaq atau surah Al-Qadar misalnya kan, mereka tahu tuh Al-Alaq artinya apa, segumpal darah misalnya. Al-Alaq letaknya setelah surah apa, jadi mereka paham tuh. Itu yang meningkat kemampuannya di situ. Apa pengalaman suka dan duka Bapak ketika menjadi guru selama ini? Suka dan duka. Sukanya pertama kita melihat anak-anak belajar. Ya, kita ngingat kita dulu lah ya waktu sekolah kan. Kita dulu kayak gimana perasaannya kan. Kemudian kita suka ketika mereka tuh bisa satu aja yang mereka bisa dari 10 yang kita ajarkan tuh kita senang itu melihatnya.
mereka bisa ini, mereka bisa itu. Melihat mereka dari yang misalnya masih kelas 1 masih bocil-bocil kan, naik ke kelas 3, kemudian kelas 5, kelas 6, itu seru gitu melihat perkembangan mereka. Ya dukanya memang kita memang terporsir lah waktu kita ya, karena guru ini kan di sekolah itu mempraktekkan apa yang udah kita persiapkan di rumah. Kita belajar nih di rumah, kita mempersiapkan nih administrasi yang harus kita persiapkan. Nah, di sekolah kita mempraktekkan itu. Ya, dukanya lebih banyak hal yang harus dipersiapkan sebagai guru, terutama administrasi lah. Kalau kurikulum merdeka sekarang banyak sih administrasinya. Nah, belum lagi pelatihan guru, belum lagi kita PMM, itu kan banyak tuh. Kalau dihitung-hitung tidak cukup waktu 1 hari untuk guru menyelesaikan itu, pasti jangka waktunya panjang. Jadi itu sih dukanya. Mudah-mudahan apa ya, seharusnya sih PMM kurikulum merdeka ini bisa mempermudah, tapi karena mungkin baru kurikulumnya, jadi banyak guru yang harus lebih belajar lebih banyak lah soal kurikulum merdeka. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya yang akan mengambil profesi sebagai guru di zaman milenial? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Yang pertama sih konsisten. Guru tuh nggak mungkin nggak konsisten. Jadi konsisten dengan apa yang kita ambil. Kalau kita memang fokus di bidang pendidikan, yang konsisten di bidang pendidikan. Apapun yang ada di bidang pendidikan kita jalani, kita pelajari. Kalau kita sebagai guru, kita pelajari benar-benar tuh, pahamin benar-benar bagaimana seorang guru yang baik. Guru tuh sebenarnya seorang yang seperti apa, pekerjaan yang bagaimana, itu kita tahu dulu. Kemudian kita jalaninnya juga jangan setengah-setengah, all out. Kalau memang ya tujuan kita menjadi seorang guru, ya jalanin dengan konsisten benar-benar. Yang kedua, selain konsisten ya sabar, yang pasti, karena guru tuh bukan tukang sulap kan, bim salabim ada kadabra langsung ada, enggak, itu proses kayak gitu. Jadi enggak bisa dalam tempo singkat tuh, enggak bisa. Makanya sabar tuh paling penting. Kita ajarkan hari ini belum tentu besok mereka ingat. Kita ajarkan di kelas ini, misalnya kelas 6, belum tentu nanti mereka bisa hafal seterusnya. Bahkan kalau kita tanya anak SMA sekarang masih ingat mata pelajaran SD misalnya kan, nggak mungkin mereka lupa, nggak mungkin mereka ingat, tapi ada bagian-bagian kecil yang mereka ingat. Sampai kayak sekarang tuh saya masih ingat ketika saya SD dulu ngapal kayak surah inilah Al-Bayyinah, itu saya ngapalinnya SD, tapi sampai sekarang masih ingat. Jadi itu aja, materi yang lain-lain tuh enggak. Jadi ya sabar tuh penting, itu proses yang butuh kesabaran, kemudian konsisten. Yang terakhir tanggung jawab. Apa yang pekerjaan yang kita ambil, semuanya tuh pasti harus tanggung jawab. Kalau kita dikasih pekerjaan sebagai seorang guru, tanggung jawablah sebagai seorang guru. Kalau kita dikasih pekerjaan sebagai tenaga pendidik, kita dikasih tanggung jawab, kita tanggung jawab. Itu sih 3 itu motivasinya. Sisanya rezeki lah gitu. Kalau misalnya memang rezekinya di guru, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di tempat lain, itu rezekinya di tempat. Mungkin itu saja yang kita tanyakan. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Saya Mary Rayula sebagai pewawancara. Saya Siti Rohalia sebagai notulen. Saya Deli Risnawati sebagai kameramen. Saya Asti Fitriani Panupi sebagai skrip. Nama saya Abdul Rofi Asmianto sebagai editor.